Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang menemukan problem hidup atau masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Ini adalah general reading. Kita akan mulai. Kamu harus dengarkan ini, secepatnya ini akan terjadi padamu ya. Fokus. Ini adalah hanya clue ya, sebagai gambaran antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang manfaat buang saja. Bisa rasional, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ya. Fokus ya. Selamat Gondes mensyafal. Kamu harus dengarkan ini, secepatnya akan terjadi ya. Karena secepatnya akan terjadi. Apa itu? Nggak tahu ya, kita lihat aja. Ini tentang sesuatu yang baik buat kamu atau sesuatu yang tidak baik buat percintaan. Ada sebuah kelimpahan cinta, ada sebuah cinta yang banyak sekali, atau ini bisa diartikan rumah tangga atau hubungan perasaan kamu dengan seseorang yang kamu cintai. Ya, ada sebuah kenyamanan takluk ya, dia sama kamu. Mungkin kamu merasakan selama ini dia gak sulit untuk ditaklukkan, tapi dia saat ini, dimulai dari readingan ini, dia terasa akan berubah menjadi lebih baik. Real dia cinta sama kamu, real dia sayang sama kamu, dan real dia suka banget sama kamu. Mungkin awal-awal cuma suka sama suka aja, tapi kemudian di sini terlihat sekali kenyamanan itu bisa dia rasakan. Mungkin kamu justru sebaliknya, udah mulai bosan ya. Dia selalu bertahan untuk kamu, dia selalu bertahan walaupun dia sepertinya cuek, tapi untuk saat ini kamu akan melihat perubahannya. Dia akan selalu nge-WA kamu, walaupun itu gak perlu walaupun itu udah gak penting, tapi dia ingin selalu dekat sama kamu, ingin selalu mengungkapkan perasaannya, bahwa yang dulu itu mungkin kamu gak ngerasa dia tuh sayang banget sama kamu, tapi mungkin karena benturan-benturan atau karena memang sudah menyadari bahwa kamu juga bukan menawarkan cinta yang acak-acak gitu ya. Jadi dia paham kamu tuh masuk ke bagian orang-orang yang tulus. Kamu tuh masuk ke golongan orang-orang yang pantang menyerah untuk mendapatkan, termasuk mendapatkan dia, walaupun dia terkadang cuek banget sama kamu ya. Bentar-bentar mungkin kamu ngerasa salah, disalahkan terus gitu, apa kamu ngerasa diabaikan gitu. Tapi secara beriringnya waktu ya, dia tuh ngerasa bahwa kamu seharusnya nggak diperlakukan seperti itu, nggak dicuekin, nggak diabaikan, karena kamu dalam keadaan apapun selalu bertahan. Dan saat ini setelah pembacaan ini, dia yang akan bertahan sama kamu, dia yang akan selalu mengejar kamu, bukan mengejar ya, lebih ke sebaliknya gitu. Jadi yang kamu lakukan kemarin, berjuang untuk dia, selalu nge-WA dia, selalu perhatian sama dia, nanti akan sebaliknya, dan ini akan terjadi secepatnya.
Aku udah gak cinta, guys. Kalau udah gak cinta, letakkan. Balas seperlunya. Anggap saja sebagai bentuk silaturahmi. Karena kita tidak boleh memutuskan silaturahmi, ya enggak? Ya, kita lihat kartu selanjutnya. Apakah yang terjadi ini apa itu selebihnya setelah dia selama ini benar-benar kayak orang yang nggak peduli sama kamu. Ini dari baru awal ya. Ini ya baru awal yang dia lakukan tindakan ya, awal dari tindakan yang akan dilakukan, dan nanti kamu akan menerimanya secepatnya ya. Apakah kamu ada di ranah ini? Ada di ranah ini ya, tonton dan perhatikan kondisi aku. Ya saat ini mulai galau kayak gitu ya, karena ya gimana ya, mungkin ada penyesalan ya, ada penyesalan yang udah dia lakukan selama ini. Kamu suka ngungkit kah? Kamu tuh orang yang tahan banting, walaupun sudah dihina, walaupun sudah diabaikan, karena ketulusan cinta kamu masih bertahan gitu, masih bertahan sama dia, padahal udah tahu dia nggak berjuang dan kamu berjuang sendiri. Tapi saatnya sekarang dia yang akan berjuang untuk kamu. Dia yang akan melakukan seperti yang kamu lakukan kemarin. Ngechat duluan, perhatian, apapun itu. Dan ini secepatnya akan terjadi. Kalau dia, kenapa? Dia malah menyadari perasaannya ke kamu ki cinta bener gitu. Sayang bener. Karena kebentus kali, kebentus masalah ya. Satu kan kebentus masalah tentang keuangan dia. Kemarin kamu bantu terus. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Kamu bantu terus dan tetap aja gak peduli gitu waktu itu gitu. Dia hidupnya dalam pas-pasan gitu. Kamu yang bantu karena kamu sayang. Orang sayang itu terkadang menggelontorkan apa yang kita punya untuk orang yang tersayang itu. Terkadang sudah banyak tetapi masih ngerasa kurang ingin selalu membahagiakan dia. Dan saat itu kamu mendapatkan perlakuan yang gantung gitu. Terima kasih iya, tapi seolah-olah kamu yang membutuhkan dia gitu. Padahal kamu tahu posisi aja, dia butuh uang dan kamu ada, atau dia butuh bantuan kamu ada. Seperti itu. Kenapa? Kamu merealisasikan bentuk sayangmu itu dengan memperhatikan dia, bentuk kasih sayang dan keperluan dia gitu ya. Tapi lama-lama di sini kamu terlihatnya lelah, kemudian kamu untuk lebih rileks saja, karena dia suka ya memang membutuhkan kamu, tapi dalam hal membutuhkan finansial atau membutuhkan dukungan kamu aja. Tapi untuk menerima kamu belum, masih canggung gitu. Dan saat ini saatnya yang akan terjadi bahwa kamu mundur, dia akan maju. Ya kalau dulu kan memang nggak ada kepastian sama sekali kan. Karena kenapa kamu kok mulai lelah? Karena hubungan itu seperti nggak buat serius gitu. Hubungan itu cuman ya berjuang sendiri, tenggelam sendiri, dan dia nggak mau ngertiin kamu gitu. Dan saat ini giliran kamu yang sudah merasa lelah, kamu sudah bisa menata hatimu dan kamu mulai belajar untuk mundur pelan. Disinilah dia mulai merasakan bahwa dia membutuhkan kamu bukan sebatas bantuan kamu, tapi memang dia mencintai dan sayang sama kamu ya, karena dia sayang sama kamu ya. Semuanya berubah, karma yang disebutkan. Mungkin kamu suka berdoa, ya Allah buatlah dia seperti yang kamu rasakan, mencintai, seperti itu, mencintai terus
intinya kamu menginginkan dia merasakan seperti yang kamu merasakan, bagaimana rasanya dicintai, mencintai ya, bagaimana rasanya kamu ingin dicintai, dia mencintai kamu, karena dia agak cuek, bukan cuek lagi ini penuh dengan lebih ke arah kamu pasti sedih, kayak sedih sekali gitu. Tapi saat ini dengarkan ini ya, harus dengar ini, bahwa karena secepatnya ini semua akan terjadi ya seperti yang kamu harapkan, berbalik, jadi sama-sama dia bisa merasakan seperti yang kamu rasakan. Orang mencinta itu gimana gitu. Dia dalam keadaan kesulitan finansial di sini ya, ada kesulitan finansial dari masa lalu juga sih. Ini ada yang single parent, ada yang duda, ada yang janda, ada yang lajang, tapi dia jatuhnya anak sulung, jadi banyak beban. Kalau enggak dia anak bungsu, tapi juga yang menanggung beban orang tua karena kakak-kakaknya sudah enggak ada gitu. Atau orang yang sudah berumah tangga tapi sudah ada problem, jadi sudah enggak bersama dengan pasangannya dan dipertemukan dengan kamu gitu. Atau kamu ini adalah energi kamu. Latar belakang dia itu kenapa memperlakukan seperti itu, karena dia belum yakin. Dia mempunyai masa lalu yang mengecewakan sekali. Dan di saat mengecewakan itu dikarenakan apa? Karena dia kesulitan finansial, dan saat ini kamu datang ke dia, juga dia masih dalam keadaan yang sama, kesulitan finansial, dan kamu yang membantu. Bahkan sampai detik saat ini dia mulai berbalik arah dari cuek menjadi perhatian sama kamu, sayang sama kamu. Dia masih dalam keterpurukan finansial. Bisa jadi juga dia menyadari bahwa hanya kamu yang bisa membantu dia, karena yang lainnya juga banyak teman tapi nggak sepeduli kamu gitu. Dia mulai sadar kebahagiaan, cintanya mulai bahagia, karena kamu di sini juga lebih dari dia. Ada finansial yang kamu punya lebih dari finansial dia. Bahkan dia bisa dibilang terpuruk, gak ada uang, dan hanya kamu yang bisa membantu. Dia ingin berumah tangga sama kamu ya. Modal apa Des? Modal dengkul. Modal nekat. Nekat. Ini ada yang sebagian sudah punya rumah tangga, tapi ada juga yang single parent, ada yang lajang, tapi lajang yang bertanggung jawab pada orang tuanya. Kalau bungsu yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Kita lihat lagi. Dia mencintai kamu tulus ya, bukan tulus, banyak sekali cintanya. Ya. Dia itu tipe pekerja keras, tipe orang yang ambisius, dan tipe setia. Karakternya seperti itu. Dia lebih mengedepankan keluarganya. Ya, jadi kamu jangan heran kalau kamu berbicara tentang dia, terus kemudian dia tentang hubungan kalian, terus dia itu seperti ngelempar gitu. Itu udah kebiasaan. Tetapi dia tipe orang yang setia, dan saat ini dia sudah jatuh cinta sama kamu. Orang ini kalau sudah jatuh cinta terhadap seseorang yang bisa meyakinkan dia karena tulus, dia akan lebih tulus. Cuman dia itu finansialnya terpuruk. Hidup pas-pasan. Ibaratnya kalau kamu maskulin, dia seorang janda atau seorang single parent atau seorang apapun itu, tapi dia nggak ada uang dan hanya kamu yang bisa membantu. Ya, gimana sih ngomongnya? Tetapi kalau kamu yang menonton atau kamu yang punya ranah ini adalah seorang feminim, cewek, dia adalah maskulin yang ekonominya mepret, bahkan sepanjang jalan itu ekonominya mepet terus, makanya dia ditinggalkan oleh keluarganya. Ini udah berumah tangga, tetapi sudah pernah berumah tangga atau memang sudah masih berumah tangga, tetapi dia ditinggalin oleh pasangannya karena terpuruk. Makanya di sini dia
kayak trauma gitu, kayak dia ngerasa nanti kamu juga akan meninggalkan dia kalau kamu tahu dia nggak ada uang. Padahal tidak, kamu udah tahu lama bahwa dia nggak ada uang dan kamu siap membantu. Bahkan ini ada yang sebagian sudah membantu banyak sekali untuk kehidupan dia, karena satu memang kasihan gitu, karena dia sayang sama orang ini. Kamu sayang sama orang ini atau dia sayang sama kamu, ibaratnya letakkanlah energi kalian, orang ini terlalu kesulitan gitu, dan kamu hanya yang bisa membantu tuh kamu. Ada banyak teman tapi tidak setulus kamu. Nah inilah mulai awal dia sadar ya, bukan orang yang berlimpah harta ya, orang ini bisa dibilang terpuruk ya, mau makan apa besok pagi aja dia nggak tahu, ibaratnya seperti itu, kasarane gitu ya, kasarane. Tapi sebetulnya ya masih ada uang, walaupun makan cari sehari habis sehari itu ada gitu ya. Di sini dia udah mulai menyadari bahwa yang kemarin-kemarin itu salah dan dia ingin memperbaikinya. Ya, ada potensi kalian menikah di sini. Tapi semuanya butuh proses. Karena dia juga butuh proses untuk penyesuaian keuangan, untuk memperbaiki keterpurukan. Tapi nggak pernah nggak pernah baik-baik ya, karena biasanya sorry kata ya, tapi biasanya orang yang sudah bekerja keras big book tapi kok tidak menghasilkan semaksimal mungkin, atau bahkan di bawah normal, di bawah standar ya, sudah kerja keras gitu, rezeki itu udah ada yang ngatur. Tetapi ya biasanya orang yang kurang bersyukur itu akan mengalami seperti itu. Kenapa? Sekalipun rezeki sudah diatur, tapi kita jangan lupa selalu bersyukur. Nah orang yang kurang bersyukur itu biasanya seperti itu ya, sudah kerja keras dapat sih, kalaupun udah dapat ya cepat habis, kalaupun sudah dapat cepat habis ya itulah siklusnya seperti itu. Jadi harus hati-hati, kita bekerja keras juga kita harus bersyukur selalu dalam segala keadaan. Ini yang tersirat dari tebaran kartu ya, kita juga harus banyak bersyukur. Inilah awal dia memikirkan untuk memperbaiki hubungan menjadi lebih baik, bahkan berpotensi untuk menikah. Dan di sini dia ngerasa kamu punya banyak ketulusan untuk dia. Bahkan dalam segala keadaan kamu nggak pernah mengeluh. Bahkan kamu selalu membantu. Ya, tapi letakkan energi kamu yang dibantu atau dia yang bantu. Letakkan energi kalau kamu ada di ranah ini. Karena ini bisa vice versa gitu loh. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ini akan segera terjadi. Dimulai dari sekarang ya. Dimulai dari saat ini kamu menonton video ini. Mulai kamu menonton video ini. Kita akan lihat pesan untuk kamu. Di sini tersirat energi Sagittarius ya. Di sini ada Leo. Juga di sini ada Cancer, ada Capricorn. Ya. Kemudian ada Scorpio, juga ada Taurus. Ada Cancer, kuat sekali Cancer. Kita akan lihat pesan untuk kamu. Tentang sesuatu, tentang tanggal atau waktu ya, tentang waktu yang harus kamu tunggu. Semua seiring berjalannya waktu akan berubah menjadi lebih baik. Cuman sekarang tinggal kalian mau dilanjut atau ya sebatas silaturahmi aja atau menyudahi. Karena ini awalnya kemarin mungkin sudah menorehkan rasa kesedihan di hati kamu, di mana dia selalu menyalahkan kamu, selalu abaikan kamu. Intinya seperti itu. Itulah kehidupan, dinamika cinta, dinamika kehidupan.
yang cinta menjadi biasa aja, yang kemarin cuek nggak peduli menjadi lebih baik. Itulah dinamika kehidupan. Kalau nggak kalah ya menang. Itulah kehidupan. Kalau nggak beruntung ya rugi. Tapi kita nggak boleh pantang menyerah. Ya mungkin dia juga ada alasannya kenapa memperlakukan begitu. Tapi sombong loh, Des. Dia kalau ngomong tuh kayak nggak suka banget, kayak seolah-olah aku yang mengejar dia. Ya nggak apa-apa ya. Kalau kamu nggak suka tinggalin aja sih. Tentang emosi, ya. Tentang cermin emas, tentang emosi. Ini orang emosionalan, ya, dan telat mikir, terlihat banget di sini. Telat mikir, ya, telat mikir. Dan secangkir kopi cinta, secangkir cinta. Ya di sini dia ingin memberikan perasaannya ke kamu dengan digambarkan secangkir kopi. Ini adalah bentuk penawaran dia untuk memberikan perasaannya. Kalau boleh aku mau perubahan, seperti itu. Jadi sehingga nanti hubungan ini akan menjadi lebih hangat. Ya, akan menjadi lebih hangat dan akan berubah secara cepat ya. Mungkin setelah ini kamu nanti akan merasakan dia ingin mengejar kamu kalau kamu pergi, pasti dia akan mengejar kamu karena dia memang sudah menyadari atau mengerti bahwa orang sekarang atau orang masa lalu itu sesuatu yang berbeda, ada perbedaan jauh. Dia selalu menoleh ke belakang tentang peristiwa yang mengecewakan. Akhirnya dia membanting sebuah kayak doktrin gitu bahwa sama aja cewek itu sama aja atau cowok itu sama aja. Tapi saat ini saya sudah mengerti bahwa orang lama tidak sama dengan orang baru. Mungkin kamu sudah sering memberikan atau meyakinkan bahwa kamu bukan orang masa lalunya. Ya, kayak gitu terkadang. Tetap fokus ya. Satu lagi kita akan ambil saran. Oke. Fokus ya. Aku nggak ngerti ya. Mungkin kamu yang kurang konsentrasi, mengirimkan energi ke aku biar aku bisa men-shuffle dengan bagus. Susah ya Des, iya susah nih ambil pesan untuk kamu, menegaskan. Oke. Ada yang dinamakan tentang tidak cukup untuk mengatakan aku cinta kamu, tidak cukup untuk mengatakan iya aku sayang kamu. Di sini dia ingin melakukan sebuah pembuktian bahwa saat ini yang dia rasakan adalah seperti ini, mencintai kamu
dan ingin menawarkan kembali perasaannya yang kemarin mungkin sudah begitu melelahkan kamu menjalani hubungan ini. Ya, dimulai dari saat ini, dimulai dari pembacaan kartu ini. Semoga kamu bisa mempertimbangkan kembali bagaimana seharusnya hubungan ini. Mau kamu sudahi atau kamu lanjutkan, kamu ingin menyudahi atau ingin melanjutkan, ya itu adalah keputusan yang harus kamu ambil. Gak usah ragu, ya tetap berjalan di rel kebenaran, tetap mempertimbangkan sebelum melangkah, yaitu berpikir 10 kali, melangkah 1 kali saja, ya. Kamu harus dengarkan ini karena secepatnya akan terjadi. Ini adalah pesan untuk kamu versi Gondes, ya. Ini kartu licin sekali ya, jadi suka mental sendiri. Oke. Gondes akan ambil 5. Satu, 2, 3, 4, dan satu lagi. Kita asal narik aja ya. Satu persatu pesannya akan bacakan untuk kamu. Ini ada pesan untuk kamu saja. Terimalah dia apa adanya, ya, jangan ada apanya. Dia diam-diam mencintai kamu, oke. Dia akan meninggalkan kamu kalau kamu nggak mau, ya dia akan meninggalkan, ya. Dia berjodoh dengan kamu hingga menikah, amin, amin. Kemudian di sini selesaikan masalah lama, baru membuka lembaran baru atau mau membuka hubungan baru, ya, oke. Ditontonnya jangan cuma sekali, berulang agar kamu tidak gagal paham, ya, agar tidak gagal paham bahwa ini adalah prediksi, keluh saja, gambaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup. Pedoman hidup kita adalah Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap berjalan di dalam kebenaran, tetap bersyukur dalam segala keadaan, ya, tetap melakukan yang terbaik dan yang terbaik. Jangan pernah lelah untuk berdoa, karena doa itu adalah dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, ya. Oke, jangan lupa istirahat. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak Sang sempurna, Sang Pemilik alam semesta. Ikutin alurnya, nikmatin prosesnya, semua atas Allah, dan kamu harus melakukan karena Allah, mencintai karena Allah, atau apapun itu semuanya karena Allah, agar kamu lebih baik dan lebih ikhlas dalam menerima segala sesuatu saat dia terjadi tidak seperti yang kamu inginkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.